Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita masuk ke materi tentang kontaminasi, terutamanya pada bahan bakar. Nah, materi ini nanti akan berlanjut ke pertemuan berikutnya, atau kemudian setelah kalian menonton ini, nanti silakan dipahami dan kemudian dikerjakan tugas yang akan diberikan, gitu. Nah, kontaminasi pada bahan bakar ini pasti terjadi. Artinya apa? Ini perlu kita pelajari bersama-sama dan perlu kalian cermati untuk pengetahuan nanti di berikutnya, atau di kelas dan juga di materi berikutnya, atau materi di mapel-mapel yang lain tentang produktif, atau ketika nanti masuk ke praktek gitu. Kontaminasi, di sini ada pengertian tentang kontaminasi. Tentu pada dasarnya seluruh sumber atau seluruh pakar sudah mempunyai konsep tersendiri. Tapi di sini kontaminasi secara umum bermakna segala sesuatu yang di luar sistem yang masuk ke dalam sistem dan mempengaruhi kerja sistem tersebut. Artinya apa? Ada unsur yang tidak diperlukan di dalam kerja sistem itu, kemudian dia masuk dan mengganggu daripada kerja itu. Contoh begini, ketika kemudian kita setelah selesai servis atau waktu kita mengendarai sepeda motor ataupun mobil, di dalam perjalanan atau waktu beberapa hari dia terjadi berbet atau dia terjadi entah itu penyedatan dan sebagainya, atau sirkulasi bahan bakar yang tidak stabil. Artinya itu ada kontaminasi, ya. Terutama di sini adalah tentang bahan bakar. Di sini sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang di luar sistem. Artinya apa? Kalau bahan bakar itu, kalau kita bicara dengan sistem karburator, bahan bakar itu dari tangki bahan bakar menuju ke ruang bakar itu melewati filter. Kemudian melewati juga karburator baru ke ruang bahan bakar. Nah, kalau kemudian ke ruang bahan bakar dan proses pembakaran itu tidak maksimal, artinya di sana ada problem. Problemnya berbagai macam. Cuman di sini nanti kita bahas tentang kontaminasinya terhadap bahan bakar saja. Nah, begitu. Kemudian kontaminasi ini prinsipnya adalah gangguan atau masalah yang terjadi di dalam bahan bakar tersebut. Artinya dia tidak diinginkan, tetapi dia terjadi gitu. Selanjutnya ini adalah penyebabnya. Penyebab kontaminasi dalam sistem. Nah, ini adalah sistem, contohnya sistem bahan bakar, ya. Nah, kontaminasi disebabkan oleh apa penyebabnya? Yang pertama ada partikel, kemudian juga ada unsur kimia. Unsur partikel itu apa saja? Unsur partikel itu ada kotoran dan juga ada logam. Nah, kotoran ini entah itu dari debu yang masuk ke bahan bakar, ataupun kerak-kerak yang kemudian dia terjadi, kemudian masuk ke bahan bakar, sehingga dia proses sistem bahan bakar yang tidak maksimal. Kemudian juga ada logam yang masuk, entah itu logam terbuat dari baut, kemudian dia tercampur dengan bahan bakar, ataupun logam-logam partikel yang lain, sehingga dia tercampur dengan bahan bakar, sehingga nanti akan mengakibatkan kontaminasi terhadap bahan bakar pada sistem pembakaran tersebut. Kemudian dari unsur kimianya, yaitu panas dan juga ada air. Ketika kemudian bahan bakar itu dia panasnya tidak stabil atau kemudian terlalu panas, juga dia pengaruh. Apalagi dia tercampur dengan air. Yang namanya minyak atau bahan bakar itu dia campur air pasti tidak sempurna. Bahkan nanti bisa mengakibatkan kendaraan itu mati. Tentu ketika tangki saudara kemudian sudah diisi dengan bahan bakar bensin, pertamax atau pertalite dan sejenisnya, kemudian kemasukan air. Nah, nanti akan mengakibatkan penyebab yang masuk ke ruang bakar sehingga dia masuk airnya tidak bisa terjadi pembakaran. Kalau yang masuk itu airnya ke ruang pembakaran, maka tidak bisa terbakar sehingga kendaraan akan mati. Nah, begitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya air dengan bahan bakar itu lebih berat air, sehingga nanti yang masuk ke ruang bakar pastinya air kalau dia tercampur begitu, sehingga menjadi kontaminasi. Itu penyebabnya, ya. Artinya apa? Dalam sistem ini bahan bakar itu tidak membutuhkan kotoran.
dan juga tidak membutuhkan logam, apalagi panas dan juga air. Nah, panas ini mungkin dibutuhkan nanti di mana? Di ruang bakarnya. Kalau air jelas, ketika pembakaran tidak boleh ada air. Nah, ketika dia masuk ke sistem, ya, 4 ini atau partikel dan kimia ini masuk ke sistem, maka sistem ini akan menjadi masalah. Atau dia berfungsi tidak sepertinya. Ya, ada trouble, ada problem di sana. Yang selanjutnya yaitu tentang dampak kontaminasi pada bahan bakar. Karena ada penyebabnya, pasti ada prosesnya, kemudian juga ada dampaknya. Nah, kontaminasi pada bahan bakar itu disebut dengan fuel. Tulisannya adalah fuel, ya begitu. Fuel berdampak pada berbagai komponen dalam engine. Di sini, kontaminasi pada bahan bakar berdampak pada berbagai komponen dalam engine. Kenapa kemudian dalam engine? Karena pada prinsipnya bahan bakar itu dia goalnya itu dalam proses pembakaran. Dan di dalam proses pembakaran itu berada di dalam mesin, di ruang bakar. Antara piston, kemudian silinder, kemudian dia berada di ruang bahan pembakaran, di sana ada busi, di sana ada klep dan sejenisnya. Itu kenapa dia dalam engine. Tetapi pengaruh terbesar akan berakibat pada komponen-komponen seperti karburator atau pada fuel injection, ya, atau kemudian injeksi bahan bakar, itu terutama pada injektornya. Kemudian pada valve ini adalah katup, kalau disebut dengan klep, nah itu valve. Kemudian juga terjadi pada piston dan juga chambernya, piston atau disebut dengan shaker. Nah, begitu. Selanjutnya kontaminasi pada karburator. Apabila bahan bakar tercampur kontaminan atau kemudian kontaminasi, maka akan merusak komponen-komponen pada karburator. Seperti apa? Float valve atau pelampungnya. Kemudian ada main jet atau pilot jet. Kenapa? Pada prinsipnya bahan bakar yang kemudian masuk ke karburator. Karburator itu ada kemudian komponen-komponen yang sangat kecil. Lubangnya lubang kecil. Supaya apa tujuan nanti? Supaya tercampur dengan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu sempurna. Itu kenapa kemudian di dalam karburator ada berbagai macam komponen yang dia berupa lubang kecil. Nah, ketika lubang kecil itu tersumbat, maka terjadi masalah di proses bahan bakarnya. Itu terkadang kenapa kemudian karburator kita tidak maksimal kerjanya. Nah, perlu kita servis, nah itu pembersihan dan sebagainya. Begitu. Ini adalah float valve atau pelampung. Nah, pelampung ini ada tab, kemudian ada valve-nya juga. Jadi disebut dengan valve dan juga ini tab-nya. Nah, tidak bisa menutup rapat. Artinya kalau ini tidak bisa menutup rapat, maka terjadi over bahan bakar, banjir. Nah, begitu. Jadi ketika kemudian kita starter tidak bisa menyala, artinya apa? Ada masalah di dalam karburator. Nah, kalau kemudian ini terjadi masalah, ini tidak bisa menutup rapat, tidak bisa menutup aliran bahan bakar yang dari tangki, terjadi over atau bahan bakar yang masuk ke dalam karburator itu terlalu penuh, terlalu banyak, over, sehingga apa? Udara yang nanti bercampur tidak maksimal. Main jet dan pilot jet, ya, main jet dan juga pilot jet, ini juga lubang kecil, sehingga apa? Kalau kemudian terjadi masalah atau trouble, dia tersumbat. Menyumbat jalannya bahan bakar ke ruang bakar. Nah, kalau kemudian ini yang bermain, kalau yang besar ini adalah main jet, yang kecil ini adalah pilot jet. Semuanya biasanya kalau kita servis dilepas, kemudian kita bersihkan, entah itu dengan semprotan kompresor udara atau dengan menggunakan carburetor mudah. Begitu. Nah, biasanya ini adalah karena kontaminasi bahan bakar. Bahan bakar tercampur dengan kotoran, entah itu debu dan sebagainya ya, Mas. Nah, selanjutnya adalah karburator harus pasang dengan intel supaya kontaminan. Pada mulut karburator tidak masuk ke ruang bakar. Artinya tidak merusak tabung skep, kemudian tidak merusak jet needle jarum. Artinya kalau kemudian ini terjadi entah itu kotor dan sebagainya, maka kalau sebelum karburator itu dikasih filter supaya apa? Dia bisa menyaring udara. Jadi udara yang masuk atau yang disedot oleh karburator itu tidak semuanya bersih.
karena kita juga di jalan atau yang jalan berdebu apalagi, maka perlu yang namanya filter udara supaya udara yang masuk itu benar-benar bersih. Kemudian saringan udara itu juga kita harus rutin membersihkan atau kita ganti, apalagi kalau nanti yang injeksi harus kita ganti seperti itu. Sekarang adalah tabung skep dan jarum skep. Nah, ini tabung skep dan juga jarumnya akan mengakibatkan keausan. Ausnya apa? Karena ini adalah kerjanya naik turun, kemudian ini lubang. Kalau kemudian terjadi masalah, maka lama-kelamaan dia aus. Kalau aus, kerjanya tidak maksimal. Karena apa? Tidak sesuai ukuran. Nah, begitu. Kemudian kontaminasi pada fuel injection. Nah, ini adalah injektornya. Nah, perhatikan, ini adalah injektor, kemudian dia tujuannya adalah penyemprotan. Kenapa penyemprotan? Nah, kita perhatikan ada gambar. Ketika kemudian bahan bakar kemudian dihembuskan atau oleh fuel pump ya, atau pompa bahan bakar masuk, kemudian di sini diinjektorkan, disemprotkan. Nah, kalau kemudian penyemprotan ini tidak maksimal, pasti ada masalah, terjadi kontaminasi bahan bakar. Jadi bahan bakar yang dari tangki yang sampai ke injektor itu masalah enggak, kotor apa tidak, tercampur apa tidak, sebagainya. Nah, begitu. Makanya terkadang kita ada servis injektornya, kita bersihkan injektornya. Tetapi kalau nanti kemudian servis tentang injektor, jangan lupa servis juga saringan bahan bakarnya. Nah, begitu. Kenapa? Terkadang orang kemudian servis injektornya saja, tetapi saringan bahan bakar tidak diganti atau diservis atau dibersihkan. Sehingga apa? Nanti tidak lama injektornya juga masalah lagi. Karena apa? Di ujung injektornya kita bersihkan, tetapi di pangkal bahan bakarnya tidak kita bersihkan. Padahal injektor itu dia menyemprotkan bahan bakar, sebelumnya dia melewati saringan bahan bakar. Kalau saringan yang tidak maksimal, maka lama-kelamaan juga sama seperti itu. Kita servis terus, dan seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya pada Pertamax maupun Premium masih memakai timbal dalam proses pembuatannya. Hanya saja kadarnya dibatasi. Premium maksimal 0,3 gram per liter dan Pertamax maksimal 0,013 gram per liter. Akibat kontaminasi pada bahan bakar dan juga valve di sini. Nah, ini adalah masuk bahan bakar, ini klep atau valve-nya. Nah, ini adalah induction, kemudian dihisap, kemudian dikompresikan, kemudian ini adalah langkah usaha setelah pembakaran, maka terdorong, kemudian di sini adalah pembuangan. Jadi itu adalah menghisap atau kemudian bahan bakar masuk, dikompresikan, kemudian dibakar dan menjadi tenaga. Di sini adalah naik, maka terbuang sisa hasil pembakaran, menuju knalpot. Begitu. Akibat kontaminasi pada bahan bakar pada valve. Kontaminasi bahan bakar pada valve. Pada proses induksi hisap, udara akan masuk melalui inlet manifold. Apabila valve bagian output manifold tidak menutup rapat, maka udara panas sisa pembakaran yang diharuskan atau seharusnya keluar dapat pula masuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada proses compression atau compression tidak akan mencapai suhu maksimum. Karena udara tidak termampatkan secara sempurna. Akibatnya apa? Titik bahan bakar tidak akan didapat dan juga pembakaran tidak akan berjalan lancar. Akibat yang dapat kita lihat pada proses pembuangan akan terdapat pula sisa fuel yang tidak terbakar. Akibatnya lagi low power atau tenaganya kurang maksimal. Tenaga mesin akan lemah, itu artinya. Pada proses exhaust atau langkah buang, usaha udara seharusnya keluar hanya dari outlet manifold atau pembuangan. Ya. Apabila pada valve inlet tidak tersekat dengan sempurna, maka udara pembuangan juga akan keluar melewati inlet manifold. Ya. Sekarang piston dan juga chambernya. Nah, ini adalah gambar piston, ruang bakar, ini adalah katup, ini adalah busi di tengah. Nah, kemudian dampak kontaminasi pada piston dan chamber menyebabkan skret. Skret ini akan menyebabkan terjadinya kebocoran antara ruang chamber di atas piston dan di bawah piston. Selain itu pula kotoran yang terselip pada bagian si piston dan chamber akan menjadi gesekan
bagi piston, yang sehingga tenaga yang dihasilkan juga akan berkurang. Pada keadaan yang lama akan menyebabkan umur dari komponen-komponen ini akan berkurang serta mempunyai kerja yang tidak maksimal kembali. Nah, langkah-langkahnya untuk menghindari kontaminasi apa? Yang pertama, artinya apa? Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kontaminasi yang terjadinya di mana saja, kemudian apa yang kemudian akan mengakibatkan komponen apa saja. Sekarang langkah-langkah kita mencegah atau menghindari terjadinya itu terjadi kerusakan pada tadi. Yang pertama, usahakan untuk membeli fuel pada tempat-tempat yang sudah terjamin kebersihan. Artinya kalian kalau membeli bahan bakar atau bensin, pertama pertalite itu tempat yang bersih. Artinya apa? Supaya benar-benar bersih yang masuk ke tangki kita. Nah, begitu. Sarannya memang di pom bensin yang memang sudah akurat. Jangan sering membuka penutup bahan bakar apabila tidak dibutuhkan. Artinya ketika kamu kendarai itu ditutup atau tidak usah sering-sering, apalagi di tempat debu yang berserakan. Apabila suhu lingkungan sangat dingin, jangan letakkan kendaraan kita langsung di lingkungan terbuka, ya, karena pada suhu dingin akan terjadi pengembunan di dalam tangki. Air merupakan salah satu kontaminan yang berbahaya juga, ya, karena selain mengganggu proses pembakaran, air juga akan menyebabkan korosi yang akan mengakibatkan terjadinya kontaminasi lagi. Kemudian untuk tempat penyimpanan bahan bakar dalam skala besar, usahakan menggunakan breather atau breather alat panas. Kemudian usahakan gunakan breather kemudian yang mempunyai dua fungsi, yaitu menyaring udara di luar yang masih dari air atau kotoran, dan juga menyaring udara yang ada di dalam tangki keluar. Kemudian jagalah lingkungan kerja dan penyimpanan alat-alat perbaikan. Nah, itu tadi. Kemudian artinya apa? Setelah kemudian kita mengetahui kontaminasi yang terjadi pada bahan bakar, nanti kalian bisa pencegahan secara dini. Ya, dari mulai pembelian bahan bakar sampai nanti penempatan kendaraan, lingkungan-lingkungan kendaraan yang kemudian tidak maksimal, maka jangan dilakukan. Atau kemudian pembersihan atau kemudian servis rutin. Artinya apa? Karena bahan bakar itu kemudian kalau dia tidak bersih, benar-benar bersih, masuk ke ruang bakar, yang terjadi akhirnya akan merusak bagian mesin, apalagi kompresi. Kompresi tidak maksimal, maka dia akan mengakibatkan tenaga mesin lemah. Nah, ketika tenaga mesin itu lemah, maka yang terjadi apa? Semakin boros. Terbakar tetapi tenaganya tidak maksimal, bahan bakar selalu terbakar, maka dia boros. Nah, dan lama-kelamaan yang terjadi apa? Piston menjadi tidak maksimal, menjadi cepat rusak, ruang bakar juga sama, kemudian busi juga akan semakin cepat rusak, kemudian bagian klep juga tidak maksimal, begitu. Mungkin itu saja yang materi pada kali ini. Selanjutnya nanti silakan dicermati, dan juga sekian, terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.